Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk di episode 122, Anda bertanya Alkitab menjawab dari 08 222 8338 dan seterusnya dari Mesuji Lampung. Salam Pak Erastus, awal pertama dengar khotbah Bapak Corpus Delicti dan lainnya masih MP3 di HP dan lupa tahun berapa itu. Zaman HP belum Android, masih HP BlackBerry. Gara-gara dengar khotbah Bapak, semua pertanyaan di hati saya dari muda terjawab sekarang. Semakin kesini hanya khotbah Bapak Eras dan pendeta di Truth.id yang saya dengar di YouTube. Yang lain nggak jelas arahnya. Dengar khotbah kayak Bapak Eras aja masih harus tarung mati-matian untuk berubah mindsetnya. Terus jadi kemana gitu Kristen kalau dengar khotbah Injil kemakmuran terus nyungsep kayaknya ya Pak. Hehehe. Dan makmur masalahnya juga. Terima kasih berkat khotbahnya Pak Eras. Saya diubahkan, saya minimal tidak duniawi meski saya orang biasa tidak kaya. Meski saya banyak hal yang buruk tapi seiring waktu saya berusaha memperbaiki hal yang tidak berkenan. Pertanyaannya Pak, yang ini dari istri saya. Arti kata haleluya dan historisnya terima kasih. Historisnya haleluya itu dari bahasa Ibrani. Ya, haleluya dari kata Hallel yang artinya praise Yahweh. You let us. Jadi artinya let us praise Yahweh. Mari kita menyembah, mari kita memuji Yahweh. Let us praise the Lord. Marilah kita puji Tuhan. Lengkapnya, mari kita puji Yahweh. Itu ya. Terima kasih untuk San usia 30 tahun dari Mesuji Lampung. Ini masih tergolong muda, tapi sudah banyak mengecap kebenaran. Puji Tuhan. Dari plus 85254465 dan seterusnya, ibu rumah tangga di Hong Kong. Wih, jauh ya. Salam Pak Erastus, saya tahu Pak, rumah tangga saya memang saya harus menjalaninya walau berat banget bagi saya. Karena nasi sudah jadi bubur. Maka saya harus menghabiskannya sampai Tuhan berfirman cukup dan memanggilku pulang. Apabila saya tidak pernah tahu kehendaknya yang disampaikan melalui Bapak. Mungkin saya sudah gila mempertahankan satu suami saya ini. Suami saya setia Pak Eras. Tapi suami tidak tahu bagaimana mencari uang untuk dirinya sendiri pun juga tidak tahu. Suami maunya minta dimodali dulu dan belum tentu juga ada hasil. Sebab hal itu pernah saya alami, bisnisnya gagal, utang banyak, saya yang menanggung sendiri. Saya mengikuti suami tapi takut untuk kedepannya. Karena begitu mahalnya bersuami yang saya rasakan. Sebab nanti sayalah yang harus membangun rumah di atas tanahnya dan menghidupinya dalam segala hal. Saya akui suami rajin, tapi kerajinannya seturut yang ia mau dan tidak pernah menghasilkan uang. Tapi malah sebaliknya selalu memerlukan uang dari saya. Saya juga tidak ingin berkata, Tuhan aku tidak kuat lagi. Apalagi bagi suami, pernikahan adalah seks yang terutama dan yang utama harus terpenuhi dan tidak pernah mau peduli jika saya sedang drop dalam kesehatan saya. Pernah pendarahan selama 4 bulan, masih tetap melayaninya. Maka dari itu saya lari. Jadi, ya
bekerja di Hong Kong. Tapi sekarang ini saya masih kirim-kirim ke dia karena ya itu Gusti Yesus. Aduh, kasihan. Saya harus bertanggung jawab. Dulu saya nikah karena kasihan, panjang ceritanya Pak. Pertanyaannya, Bapak Eras bagaimana apabila saya meninggalkan suami saya dengan alasan terlalu mahal buat saya? Apabila ada solusi lain dari Bapak Eras, apa yang harus saya lakukan? Saya orangnya tidak tegaan tapi gregetan. Mohon pencerahannya. Saya juga sedang berusaha hidup berkenan di hadapan Allah. Saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak sejak tahun 2010. Saya sangat terberkati sekali dan menjadi kuat dalam menghadapi perilaku para majikan. Doa saya buat Bapak semua yang terbaik. Gusti Yesus memberkati Bapak, amin. Kepada ibu ini ya, saya sih kalau jadi ibu nggak mau kirim uang untuk suami, kecuali untuk anak. Sebab suami harus mandiri. Jika ibu kirim uang, ibu merusak mental dan moralnya. Kalau orang belum kepepet itu belum nekat cari uangnya. Jangan buat tidak kepepet. Buat suami kepepet sampai dia nyari uang, mau jadi kuli panggul, mau jadi apa saja, jadi kuli gali, nggak apa-apa. Atau gali kuburan. Masih saja ada kerjaan. Jangan kirim uang. Ya. Anda nggak salah nggak kirim uang karena dia harus bekerja, laki-laki harus bertanggung jawab. Kecuali kirim uang untuk anak, ya. Oke? Saya tidak tahu umurmu berapa, tapi sebaiknya nggak usah cerai, ya. Kecuali suami meninggal. Itu pun juga belum tentu Tuhan kehendaki menikah lagi. Oke? Ya, cukup. Ingat ya. Terus dengar suara kebenaran, kita mempersiapkan diri pulang ke surga saja. Dunia tidak membahagiakan. 0812 13 11 3 dan seterusnya, wanita usia 57 tahun. Ya. Yang ingin saya tanyakan, jikalau orang tua dan anak beda tempat di surga satu, di warga satu, di masyarakat, apakah saling kenal? Saling kenal. Dulu saya pernah nanya Pak W kalau bisa berkunjung. Tapi yang saya dengar pembahasan di EBC hari Sabtu kok semua ganti identitas baru. Berarti kan tidak saling kenal ya. Kalau anak orang tua kita Pak. Oh ya, identitas bisa baru tapi masih kenal. Ya, bukan tidak kenal, masih kenal. Tapi kita sudah menjadi seorang yang diberi Tuhan identitas baru. Oke. Wanita usia 46, 0812 9963 dan seterusnya. Dear Pak Eras yang sangat saya hormati, saya wanita umur 46 tahun, jemaat setia Bapak sejak puluhan tahun Pak. Sekarang saya jemaat di MAG. Saya bersama suami, anak-anak dan ibu saya setia dengan pengajaran Bapak, walaupun kami masih jatuh bangun dalam kehidupan rohani. Tapi kami sungguh taat akan nasihat-nasihat Bapak. Pak, saya selalu ke gereja duduk bersama ibu saya. Ibu saya sangat taat mendengar khotbah Bapak. Pak Eras adalah idola ibu saya. Ibu saya sungguh lembut hatinya. Setiap berbicara tentang Tuhan, Yesus atau Bapak, selalu menangis. Ibu saya bahkan punya jam doa setiap jam 8 malam. Walaupun sudah tua umur 86 tahun. Tapi ibu saya masih semangat loh Pak. Sejak 2 bulan ini ibu saya sakit stroke. Tidak bangun lagi. Hanya tidur sepanjang hari. Kadang melek tapi lebih banyak tidaknya. Saya syok Pak. Dulu saya berpikir saya tidak bisa kehilangan ibu saya karena saya begitu dekat. Tapi sejak saya selalu diingatkan bahwa ada di LP3, saya siap Pak jika ibu saya pulang ke surga. Ternyata baru sekarang saya menyadari manfaat dari nasihat-nasihat Bapak. Sungguh amazing saya bisa begitu siap untuk menghadapi kehilangan ini. Pak, saya sungguh tidak mengerti maksud Tuhan. Ibu saya orang baik, sungguh mencintai Yesus. Tapi kenapa diberikan sakit sampai seperti ini ya Pak? Apakah ada maksud Tuhan di balik ini semua? Sering saya berdoa minta Tuhan, jangan berlama-lama memberikan penderitaan terhadap ibu saya.
Tapi kemudian saya sadar saya tidak berhak mengatur Tuhan. Saya bisa rela dan siap karena saya sungguh yakin ibu saya sudah disediakan tempat di LP3 bersama Tuhan Yesus. Justru karena saya mencintai ibu saya harus berjuang agar saya bisa berkumpul dengan ibu saya kelak di kekekalan. Apakah saya salah dan berdosa jika saya berdoa, Tuhan, jangan berlama-lama memberikan sakit ini, Pak? Kok kesannya seperti saya mengirimkan ibu saya lekas pulang? Padahal bukan itu maksud saya. Mohon nasihatnya Pak Eras. Kiranya Bapak selalu diberkati Tuhan di surga dan selalu sehat berserta keluarga. Baik, nomor telepon disimpan. Ini kalau jemaat mesti dilawat ya. Begini saya sudah beberapa kali menemui kenyataan. Kenyataannya adalah bahwa Tuhan sering mempersiapkan orang ya sebelum meninggal dunia melalui penderitaan sakit. Ini bukan satu kali saya lihat. Orang-orang baik yang sakit di ujung hari terakhirnya, di hari kematiannya. Ternyata itu persiapan untuk menyempurnakan. Jadi dalam pembaringan yang merenungkan hidup itu tambah menyempurnakan. Jadi tidak salah jawaban saya ini. Ini sudah pasti Allah menyempurnakan untuk siap menjadi mempelai Tuhan. Jadi kalau sudah siap, ya kalau kemarin belum siap, Tuhan belum panggil. Tapi kalau saudara sudah siap, keluarga sudah siap, tidak usah minta dipanggil Tuhan, Tuhan akan panggil. Ya, oke, Tuhan memberkati. 0822 68248 dan seterusnya. Salam Bapak Erastus Sabdono. Senang rasanya setiap saat saya bisa menonton channel YouTube Bapak. Dan saat ini saya berada di Jakarta Timur. Dan saya di sini untuk kuliah, Pak. Orang tua saya di Jambi. Pak, sering sekali saya rindu dengan orang tua saya yang ada di Jambi. Dan saya melampiaskannya dengan menonton channel YouTube Bapak. Dan ketika saya melihat Bapak, saya merasa bertemu dengan orang tua saya. Ya, walaupun itu hanya via YouTube. Ayah saya seringkali menasihati saya dan adik saya untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Perkataan ayah saya mirip dengan perkataan-perkataan yang Bapak ajarkan, karena orang tua saya selalu belajar firman Tuhan di channel, buku, dan grup tentang Bapak. Itulah yang membuat saya setiap rindu dengan Bapak saya mendengarkan lagu-lagu Bapak, Pak Eras. Dan itu menyayat-nyayat hati saya ketika saya mendengar lagu Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Ya, saya rindu sekali bertemu dengan Bapak dan beribadah di Rehoboth, namun masih pandemi, jadi harus bersabar. Yang saya mau tanya Pak, ketika saya berdoa dan minta petunjuk kepada Tuhan, terkadang saya seperti tidak menerima jawaban. Apakah doa saya salah Pak? Dan terkadang ketika saya berdoa, pikiran saya melayang-layang memikirkan hal ini dan itu. Saya berusaha untuk fokus untuk datang di kaki Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan Pak agar saya benar-benar mampu menjalin hubungan bersama dengan Bapak di surga? Begini sayang, kamu masih muda ya. Begini nak, kalau berdoa supaya tidak melayang-layang, yang pertama, sediakan waktu khusus dan memang kamu komitmen ini untuk berdoa. Itu komitmennya. Ini untuk berdoa. Jadi kita sudah punya kesiapan diri bahwa itu jam untuk berdoa. Misalnya jam 9 sampai jam 9.30, setengah jam saja. Yang kedua, buat random. Jadi 5 menit pertama apa, 5 menit berikutnya apa. 5 menit pertama mengucap syukur. Terima kasih segala berkat-berkat yang Tuhan berikan. 5 menit berikutnya minta ampun segala kesalahan. Lalu memuji menyembah Tuhan. Lalu berdoa untuk sesuatu. Tulis semua pokok-pokok doa. Lalu merenungkan firman Tuhan. Itu bisa begitu. Nah, lalu miliki satu keyakinan, dan ini harus diterima, bahwa tidak ada tempat yang lebih nyaman dari hadirat Allah. Kalau kita membutuhkan Tuhan bukan karena kita punya persoalan supaya ditolong Tuhan.
Karena kita memang membutuhkan dia sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Latih dulu ya itu ya. Dan kalau pikiran melayang-layang, satu yang bisa kita lakukan, kita menyembah Tuhan. Lawan dengan menyembah. Haleluya, terpuji namamu. Ku sembah kau Tuhan. Gitu ya. Oke. 08574224 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta, saya seorang ibu umur 63 tahun. Puji Tuhan, saya bersyukur banget dapat kenal Bapak walau hanya melalui YouTube atau radio. Iman saya terus bertumbuh dan tambah hari tambah ingin memperbaharui hidup saya. Supaya hidup saya bisa berkenan di hadapan Allah. Pak, saya ingin bertanya apakah saya masih termasuk orang yang masih cinta dunia? Kalau saya ingin berusaha supaya mendapat penghasilan sendiri. Karena sudah 5 tahun hidup menjanda, suami sudah dipanggil Tuhan pada tahun 2015. Memang saya punya 3 orang anak dan semua sudah berkeluarga dan sudah di rumahnya masing-masing. Tiap bulan saya dikasih anak saya yang paling besar 500, tapi nggak rutin. Ya maklum kebutuhan mereka banyak. Anak nomor 2 ngasih 500.000 ya, 500.000 dua-duanya ya. Tiap bulan Desember. Aduh. Lah ibu makan apa ini? Saya nggak ngerti loh kalau anak cuma ngasih uang 500.000 padahal dia bisa memberi lebih. Ini suara ibu ya. Ya maklum kebutuhan mereka banyak. Kebutuhan banyak tapi ibu itu segalanya loh. Nyawa kita loh. Ada yang cuman tiap bulan Desember. Buset dah. Aduh. Jangan begitu. Ibu kita, bapak kita itu bagian nyawa kita loh. Ingat loh, ketika kita masih kecil mereka bertarung dengan kehidupan, mempertaruhkan nyawa mereka untuk kita loh. Kok kita bisa loh tega-teganya memberi 500 hanya setahun sekali atau sebulan sekali. Kalau bisa lakukan lebih baik ya. Nah ibu, kalau ibu bisa usaha ya usaha sendiri lah bu. Jualan apa, gado-gado atau pecel atau apa. Karena kalau ibu bekerja itu juga ada semangat hidup ya. Tapi jangan pekerjaan yang menyita tenaga banyak dan menyita pikiran banyak, jangan. Ya, pasti itu akan berjalan, Bu. Ya. Boleh usaha asal tidak menyita pikiran banyak. Pasti ada jalan, Bu. Ya. 08199554 dan seterusnya. Salam Pak, saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak. Kuasa berdiam diri. Yang saya mau tanyakan, apakah ada cara agar bisa tulus mengampuni? Karena sering keinginan itu ada tapi hati tetap sakit kalau teringat peristiwa yang menyakitkan. Hati kita sakit atau tidak tergantung kita. Kalau kita mau sakit bisa, mau tidak bisa. Jadi kalau kita mengampuni itu berdasarkan diri kita juga. Ini kurang ajar sekali ini orang, jahat banget. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa begitu? Yang pertama, kita harus ingat pengampunan Tuhan bagi kita itu luar biasa. Dosa kita di hadapan Allah lebih besar dosa atau kesan orang terhadap diri kita. 1, 2. Ingat, kita tidak mengampuni berarti kita membenci. Orang membenci berarti membunuh. Tidak ada pembunuh yang masuk surga. Ini akan memberi kita motivasi untuk mengampuni. 3. Tidak mengampuni orang itu tidak ada untungnya, banyak ruginya, bisa buat kita binasa. Jadi ampuni saja, ya, nggak ada untungnya tidak mengampuni. Yang keempat, harus sadar mengampuni itu sakit. Jadi harus sudah siap merasakan sakitnya. Jangan berharap mengampuni orang tanpa perasaan sakit. Tapi sakit seperti ini nanti akhirnya akan bisa menjadi kenikmatan karena kita tahu yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Baru yang kelima, senangkan Tuhan dengan memberi pengampunan atas orang yang bersalah kepada kita. Lemparkan, beri pengampunan kepada mereka. Ya, oke. 0815 5304 dan seterusnya. Salam Pak Erastus Abdono. Sejak mengikuti YouTube Truth ID
2017 dan terus mengikuti khotbah-khotbah yang disampaikan Bapak Eras dan Pak Weknyo juga karena sangat gamblang dan jelas implementasi dan pengertian pemahaman Alkitab. Saya berdoa semoga setiap hari Bapak-Bapak di Truth ID selalu mendapat pimpinan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami menjadi paham isi Alkitab. Karena kalau saya baca Alkitab sering tidak paham dan pengen cepat selesai tanpa paham maksud Tuhan. Mohon apabila bisa di khotbah-khotbah Bapak memberikan banyak detail aplikasi dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kami paham dan cara bertindak, dan disempurnakan terus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih banyak untuk pelayanan di Truth ID. Saya terus Pak dan menjadi suara kebenaran yang Tuhan pakai untuk kami. Puji Tuhan. Terima kasih untuk masukannya, lebih banyak implementasinya. Jelas. Terima kasih, kami akan sangat perhatikan ya. Kami menerima masukan ini. 0821147777 dan seterusnya. Dari Solo usia 76 tahun Bapak-Bapak. Salam Bapak Pendeta Erastus, awal pertama kalinya saya mendengar khotbah Bapak yaitu di stasiun radio Immanuel di Solo sekitar tahun 2012 dan sangat diberkati sehingga anak-anak saya juga ikut setia mendengar sehingga semua juga diberkati. Terima kasih ya Pak atas khotbah yang Bapak sampaikan sehingga keluarga kami dipulihkan. Di masa tua saya ini, saya mau tanyakan, bagaimana caranya bagi saya yang sudah lanjut umur ini untuk dapat mempersiapkan kehidupan kekal saya nanti. Minta tolong ya Pak untuk menginformasikan kembali lewat SMS atau WA episode keberapa pertanyaan dijawab. Baik, ini akan dijawab sekarang. Di episode berapa tadi? 122 ya ini. Oke. 122. Baik Pak. Kami informasikan ya. Di hari tua Bapak, ya umur saya belum setua Bapak, tapi juga sudah lewat usia 6 saya Pak. Yang saya lakukan hari ini mempersiapkan kehidupan kekal. 1. Jangan lagi memuaskan daging dan ambisi kita. Emosi kita. Jiwa kita, daging kita harus dimatikan keinginannya. Dan kita makin tua, kita pasti makin bisa. Dan Bapak pasti tahu maksud saya. Yang kedua, jangan mengingini dunia ini. Artinya jangan berharap ada sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Yang membahagiakan kita itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Jadi jangan berharap ada kebahagiaan dari dunia ini. Yang pertama, belajar hidup suci, Roh Kudus akan pimpin. Yang penting punya komitmen. Yang kedua, jangan berharap dunia membahagiakan. 3, ini pasti berkaitan. Jangan meninggalkan apa-apa di bumi. Artinya jangan merasa masih ada keterikatan. Jadi setiap hari kita mesti memeriksa diri apakah ada sesuatu yang masih mengikat kita. Jadi setiap hari kita mesti gelar perkara, kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan seakan-akan dan bisa terjadi itu hari terakhir. Dan yang terakhir saran saya Bapak Wagiman Hemor di Solo, ikuti khotbah saya terus Pak, kita pulang bersama. Mungkin Bapak duluan. Ya, saya lebih muda dari Bapak 15 tahun. Ya, mungkin Bapak duluan. Tapi belum tentu. Ya, makasih Pak. Selamat jalan. Nanti ketemu di surga. Ya, kita ketemu. 0878808009 dan seterusnya. Tuhan Yesus Kristus juru selamat dari dunia orang mati bangkit atau dibangkitkan. Tuhan Yesus Kristus juru selamat dari dunia orang mati bangkit atau dibangkitkan. Yang betul nih, dibangkitkan. Dibangkitkan karena dia saleh. Karena dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ia dibangkitkan. Plus 61410037 dan seterusnya. Ini kayaknya bukan dari Indonesia ya. Thank you Omera sudah menjawab pertanyaan saya di episode sebelumnya.
Ini masih usia 23 tahun. Saya ada pertanyaan lagi. Berdoa sesuatu hal yang bisa dibilang kategori duniawi, mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan itu, sebenarnya salah nggak sih Om? Berdoa mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang kategori. Ya sekarang tinggal usia rohani seseorang. Kalau orang baru belajar mengenal Tuhan, masih merasa berat untuk meminta, ya bisa tidak dikatakan salah, enggak apa-apa. Ya. Lumayan memperkarakan, mempersoalkan itu di hadapan Tuhan, boleh. Tapi nanti kalau semakin dewasa, kita tidak akan minta. Kita hanya berserah. Kita malah mau mencari kehendaknya saja. Seperti khotbah saya yang terakhir, hidup ini kita tidak punya persoalan, kecuali Tuhan persoalan kita. Tuhan itu persoalan kita. Bukan soal jodoh, pekerjaan, dan lain-lain. Tuhan itu persoalan kita. Artinya, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita memenuhi rencana Tuhan, ya, bagaimana kita menyenangkan hatinya dan tidak melukai dia. Oke, 2. Nanti kalau engkau beri aku ini, aku pasti akan begini. Kayak semacam bernasar gitu. Saya bingung akan hal seperti itu. Beberapa teman ya di komsel maksudnya mungkin ya. Seperti itu. Di komen-komen ya. Beberapa teman di seperti itu, tapi saya merasa itu kok seperti menyuruh Tuhan gitu ya. Karena seperti Om Eras bilang kan Tuhan punya tatanan, Om Eras sehat selalu. God bless you. Oke sayang, kamu pinter deh. Betul juga tuh. Kok pakai nasar-nasar itu kan di perjanjian lama pakai nasar-nasar. Kalau perjanjian baru seperti Yesus, jadilah kehendakku, kehendakmu bukan kehendakku. Begitu. Bukan kehendakku, kehendakmu. Yang benar begitu. Mengosongkan diri, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Tapi kalau masih mau bernasar, ya silahkan Tuhan. Kalau engkau beri aku begini, aku pasti berbuat begini. Itu belum dewasa orang Kristen begitu. Kristen yang dewasa itu Kristen yang tidak menuntut Tuhan apa-apa, tapi memberi diri dituntut oleh Tuhan. Orang Kristen yang benar itu masalahnya hanya menyukakan hati Allah, bukan menjadi kesukaan bagi diri sendiri. Oke? Ya, bagus. Ini juga luar negeri juga ini. Oh enggak ya? 62 itu mana? Indonesia. Ini Indonesia, maaf. 08985383 dan seterusnya, Indonesia juga ini. Shalom Bapak, saya follower Bapak Erastus, meski bukan follower setia. Oke, kita sama-sama follower Jesus ya. Melalui majalah Sola Gracia tahun 2000-an. Saya banyak mengerti firman Tuhan melalui Pak Erastus dan tentunya juga melalui gembala saya. Saya banyak belajar melalui majalah Sola Gracia, tapi berhenti karena nggak mampu beli lagi. Saya memberi nama anak saya dengan nama Erastus. Oh, keren. Terinspirasi nama Pak Erastus. Sekarang anak saya sudah kelas 1 SMA dan ikut melayani Tuhan juga. Terima kasih Pak, dengan adanya channel Truth ID, kami sekeluarga bisa lebih terdidik lagi. Namanya Erastus. Nanti kalau lagi ada saya di rumah Anda, Erastus, saya 2 orang bisa jawab, iya Mam. Iya Pak, ini namanya Erastus ya. Ada juga ada orang yang kasih nama anaknya mau Erastus, jadi akhirnya anaknya perempuan yang lahir diganti Eraska. Oke deh. Mohon pencerahan. Saya melayani apapun di gereja sesuai dengan Bapak Gembala tugaskan ke saya. Ada satu yang saya resah. Ketika melayani upacara pelepasan jenazah, sebuah keluarga yang anak setia ke gereja tapi orang tuanya tidak. Bahkan orang tua itu di masyarakat dikenal sebagai orang jahat meski orang Kristen. Ketika orang tuanya itu meninggal, saya melayani. Bingung Pak, mau sampaikan renungan firman Tuhannya. Akhirnya saya hanya menyampaikan bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Tidak menyinggung Bapak itu masuk surga atau masuk neraka. Karena saya berkhotbah di depan masyarakat umum yang non-Kristen. Salah apa betul tuh Pak? Matur nuwun dan memberkati pelayanan Bapak. Oke. Ini pelayan Tuhan juga nih yang anaknya diberi nama Erastus.
Saya jawab ya, itu benar banget. Saya melayani orang meninggal bukan hanya orang jahat, bro. Orang bunuh diri. Saya sudah berapa kali ya melayani orang yang bunuh diri. Atau ketika meninggal ternyata punya istri simpenan. Istri simpenannya datang, aduh, kacau kan? Lalu apa yang saya lakukan? Jangan bicara dia masuk surga atau masuk neraka ya. Kita jadi munafik. Lalu ya khotbah aja yang lain tanpa memberikan pandangan apa-apa terhadap yang meninggal. Itu bagus. Bagus. Teruskan ya. Dari Malaysia Penang. Plus 60, 124, 149 dan seterusnya. Salam Pastor Erastus. Mohon advisnya ya. 35 tahun ke gereja Pentakosta bahasa Inggris yang besar. Tapi 4 tahun yang lalu saya ke gereja yang kecil jemaatnya. Tapi jumlah jemaatnya kurang dari 30 orang. Dari pertama sampai sekarang. Tapi sekarang COVID. Saya hanya ikut beribadah streaming khotbah Bapak dan banyak pertanyaan saya sudah terjawab dalam Anda bertanya, Alkitab menjawab. Iman saya bertumbuh banyak yang sudah diubah untuk hidup suci di mata Tuhan. Apa saya mesti terus di sana? Boring. Thank you, God bless you. Oh ya, saya senantiasa berdoa untuk kesehatan dan pelayanan Bapak dengan tiada putus-putusnya. Oke, Ibu usia 62 tahun. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu sudah mendoakan saya. Ibu, kalau memang sudah tidak sejahtera di gereja itu, daripada nanti banyak masalah, Ibu cari gereja yang memiliki spirit yang sama. Tapi kalau tidak, datanglah sekali-kali. Datanglah sekali-kali, jangan tidak datang sama sekali, ya. Aduh, Bu, saya senang, Bu, dengar kesaksian Ibu ini, karena dengan yang begini-begini, hati saya jadi kuat, ternyata pekerjaan saya tidak sia-sia. Terima kasih, Bu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa Bapak Ibu untuk episode 1, 2, 3. Tuhan memberkati.